Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Lukas menjelaskan bahwa sebelum Yesus menyampaikan perumpamaan tentang biji ini yang sangat populer dan kita sudah hafal kisah perumpamaan ini, ada penjelasan yang menarik untuk kita renungkan. Di awal Injil dikatakan banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Berbondong-bondong itu berarti banyak sekali. Bergerombol kemanapun Yesus pergi, mereka ikut mendengarkan, melihat, dan bergerak kemanapun Yesus berjalan. Banyak sekali orang di sini. Dan dalam konteks inilah Yesus menyampaikan perumpamaannya, yang kita tahu arti dari perumpamaan ini karena Yesus sendiri menjelaskan maknanya. Kalau seperti yang diungkapkan Tuhan bahwa biji itu atau benih itu adalah sabda Allah, maka sabda ini ditujukan kepada orang banyak yang berbondong-bondong itu, dan juga kita semua. Apakah sabda Tuhan itu membuat kita sungguh mengikuti Yesus karena kita mengimaninya, atau karena popularitas Yesus sendiri yang membuat kita mengikutinya tetapi tidak sungguh mengimaninya? Di lain tempat, Injil yang sama mengungkapkan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, dan tiba-tiba Yesus mengajarkan barang siapa mau mengikuti dirinya harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan bahkan harus membenci suaminya, istrinya, dan seterusnya dan seterusnya. Butuh komitmen untuk mengikuti Yesus. Dan kita lihat pada akhir nanti, di mana orang banyak yang berbondong-bondong ini ketika Yesus memikul salib. Di mana orang banyak yang berbondong-bondong ini ketika Yesus tergantung di salib dan melepas nyawanya. Di mana orang banyak yang berbondong-bondong ini ketika Yesus dimakamkan. Maka kita menjadi tahu jenis benih yang ada di dalam orang banyak ini. Bahkan kita juga bisa bertanya, di mana para murid ketika Yesus melepas nyawa di kayu salib? Jangankan orang banyak yang berbondong-bondong, para murid yang begitu dekat saja pada momen itu tidak ada. Saudara-saudari yang terkasih, jangan-jangan hal seperti ini juga menjadi kebiasaan kita dalam hidup sehari-hari, baik itu dalam perjalanan rohani, dalam iman kita, tetapi juga dalam relasi. Ketika kita mengagumi seseorang, kita bisa mengikuti kemanapun, ikut mempromosikan melebihi dari aslinya. Tetapi ketika kita mulai kecewa, kita mulai meninggalkan. Kita menggebu-gebu mengatakan, Yesus juru selamatku, tanpanya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Tetapi ketika pengalaman-pengalaman hidup membuat kita kecewa dan iman kita goyah, apakah kita dengan lantang mengatakan hal yang sama tentang itu, tentang Tuhan kita? Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga benih itu yang tumbuh di dalam hati kita, benih yang menghasilkan buah. Kalaupun tidak menghasilkan buah, jangan menjadi orang yang menginjak-injak benih. Salah satu hal yang menarik selain kata berbondong-bondong dari perumpamaan ini adalah Yesus berkata, adalah seorang penabur keluar menabur benih.
Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan lalu diinjak-injak orang. Kalau kita tidak mampu menjadi benih yang bertumbuh, yang berbuah berlipat-lipat, tidak perlulah kita menginjak-injak benih yang lain sehingga menjadi tidak tumbuh dan mati, tidak berbuah. Saudara-saudari, kita semuanya mengikuti Yesus, tetapi bukan mengikuti sebagai bagian dari orang yang berbondong-bondong, tetapi kita sungguh mengimaninya dalam berbagai kondisi hidup kita. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami, punya komitmen, saya mengimani, saya mencintai, saya rela memikul salib. Dan ketika saya tidak kuat dalam menjalani itu, tapi saya yakin Tuhan menolong, maka saya tidak akan mengorbankan dan mengkambing hitamkan siapapun sebagai penyebab dari kesulitan dan penderitaan saya. Saya tidak akan merusak dan menginjak-injak hidup mereka. Hari ini kita juga memperingati Santo Andreas Kim Taegon yang dan teman-temannya yang menjadi martir. Mereka rela mati diinjak untuk pertumbuhan gereja, bukan menginjak benih yang lain demi nama baiknya. Semoga kita semakin menjadi benih yang bertumbuh, yang saling menjaga dan memelihara.